Halo, selamat pagi pemirsa. Di pagi hari yang cerah ini tentu kami akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang informatif dan tentunya inspiratif untuk Anda. Nah, jadi informasi yang satu ini kami akan memberikan yang membawa kebahagiaan di awal tahun 1447 Hijriah. Yes. Ada banyak sekali pasangan berbahagia yang ikut nikah massal, Jason. Oh, bahagianya karena banyak yang jadi pasangan baru ya. Iya. Nah, kalau kita lihat kan memang ternyata banyak ya yang memanfaatkan momentum ini untuk kemudian bisa merajut tali kasih dalam ikatan pernikahan. Tapi kira-kira boleh ikut nggak ya kalau misalnya dalam event ini atau kegiatan ini? Silahkan kalau mau ikut, silahkan cari ya pasangannya. Nah, jadi pemirsa, nikah massal ini digelar oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam atau Ditjen Bimas Islam. Jadi ada 100 pasang pengantin dari wilayah Jabodetabek yang ikut nikah massal kali ini. Ya, ini lumayan ramai juga berarti ya ikut ya, antusiasnya tinggi ya. Benar-benar awal tahun Hijriah yang penuh kebahagiaan, dan untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Fatma Ayu langsung dari Masjid Istiqlal. Jadi kita langsung lihat aja keadaan di sana gimana ya. Fatma, selamat pagi. Fatma, kamu mana pasangannya? Aduh, banyak banget di belakangnya soalnya semuanya punya pasangan. Fatma, silahkan. Tunggu dulu, Jason dan juga Valen. Nanti kita spill-spill ya. Tapi sebelum itu, saya ingin menyapa pada para pemirsa. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jason, dan juga selamat pagi Valen. Kali ini ada yang istimewa nih di Masjid Istiqlal Jakarta. Tepat di belakang saya, ini para pengantin sudah berdandan cantik dan juga ganteng untuk bersiap diri. Disahkan oleh para penghulu yang disiapkan oleh Kemenak Republik Indonesia. Nah, yang menjadi istimewa ini merupakan awal tahun baru Hijriah 1447, nikahan massal ini baru pertama kali digelar di Masjid Istiqlal Jakarta, dan ada 100 pasangan yang terpilih dari Jabodetabek untuk dinikahkan pada pagi hari ini yang akan disaksikan juga langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Seperti apa jalan prosesi nikah massal di Masjid Istiqlal Jakarta ini, kita akan ikuti bersama di Jalan Pagi. Selamat pagi Indonesia bersama saya Fatma Ayu. Ya, pemirsa, Jason dan juga Valen masih di Masjid Istiqlal Jakarta. Saya ingin spill terlebih dahulu di belakang saya seperti apa kondisinya. Mereka satu persatu, mereka sudah siap, ada mejanya itu ada 100, Valen dan juga Jason. Jadi mereka ini sudah siap sedari pukul 7 tadi untuk dinikahkan dari penghulu yang disiapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama nih, saya akan bertanya dengan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Bapak Cecep Khairul Anwar. Assalamualaikum, Bapak. Bapak, ini momen yang sakral sekali di awal tahun baru Muharram. Kemenak Republik Indonesia menyelenggarakan nikahan massal dan baru pertama kali diselenggarakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Seperti apa, Pak, konsepnya nih, Pak? Prinsipnya kami, Kementerian Agama itu kan pernikahan massal ini tidak hanya sebatas menyatukan dua sejoli dalam ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Tetapi kami pemerintahan itu memberikan jaminan hak-hak sipil jauh ke depan gitu ya. Nah, oleh karena itu kami dalam bulan Muharram ini mencoba untuk memfasilitasi masyarakat sipil untuk pencatatan nikah. Dan alhamdulillah kita sudah tercatat 100, dan memang sebetulnya masyarakat sangat antusias, Bu. Antusias itu kalau kami buka terus-menerus itu bisa di atas 200-300, karena keterbatasan ya kami hanya 100, dan 100 jatin ini pun kan kami juga harus mendatangkan 100 penghulu. 100 penghulu. Nah, untuk di pernikahan kali ini kami hadirkan dari Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan DKI, walaupun yang terbanyak dari DKI. Nah, dari 100 jatin ini perlu kami sampaikan usia yang tersepuh itu di usia 64. Yang termudanya 19. Nah, tetapi perlu kami sampaikan bahwa nikah massal sejatinya tidak hanya kelas menengah ke bawah, tetapi kami juga membuka ruang kepada masyarakat yang ekonominya dalam tanda petik mampu untuk ikut gabung di sini di Istiqlal. Karena kalau di Istiqlal kan punya pastilah keagamaannya itu lebih kuat gitu. Karena ini kan masjid yang terbesar gitu. Nanti ini sebetulnya ada kelanjutan.
setelah kami melakukan ijab kabul nikah di sini, nanti para catin akan kami undang untuk kami berikan bimbingan teknis setelah nikah. Nah itu nanti di hotel, sekaligus kami akan memberikan kamar untuk honeymoon gitu. Untuk bulan madu berarti ya Pak ya? Bulan madu. Tidak hanya itu, kami juga menyiapkan maharnya. Tadi mungkin sudah disut ya, mahar. Kemudian kami ada bantuan juga dari kosmetik, dari perusahaan kosmetik. Nanti juga diberikan, termasuk modal usaha walaupun nggak besar. Kami kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas untuk hadir bersama kami bersama-sama. Kita memberikan modal usaha karena untuk menggapai mawadah sakinah itu kan paling tidak harus ada modal usaha juga ke depan. Pak, luar biasa nih, berarti 100 pasangan yang beruntung yang terpilih begitu ya Pak ya? Karena tidak hanya dinikahkan secara massal di masjid yang sakral, di salah satu masjid yang sakral di Indonesia ini, disaksikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, tapi juga mendapatkan paket-paket yang begitu luar biasa. Ini gratis berarti Pak ya? Dan ada maharnya gratis, lalu dapat berbagai souvenir, dan juga kamar tidur, atau juga di salah satu hotel di Jakarta begitu ya Pak ya? Oke. Tapi saya juga mohon maaf kepada masyarakat yang belum fasilitasi masyarakat, terutama kaitan dengan kepastian hukum dan lain sebagainya gitu. Ya tidak hanya sebatas satuan dua sejoli saja gitu kan. Ada yang penasaran nih, kalau misalnya ingin nikah tahun depan nih Pak, kalau tahun ini tidak dapat jatah begitu ya Pak, apa sih Pak syarat untuk mengikuti nikah massal ini Pak? Sebetulnya nggak susah ya ketika masyarakat ingin pertama ya, bahwa nikah itu mudah, nikah itu gratis, nikah itu indah, nikah itu berkah. Jadi kami mengajak juga masyarakat Indonesia yang sudah usia 19 tahun, yuk kita nikah. Datang ke KUA, dan itu gratis. Nanti kalau misalnya ada permohonan untuk melakukan nikah massal lagi, kami akan berkoordinasi lagi dengan seluruh penghulu atau KUA yang ada. Karena prinsipnya pendaftaran nikah itu diawali dari KUA, karena di situ harus tercatat sehingga administrasinya betul-betul clear gitu. Karena bagi kami pernikahan ini tidak hanya tanggung jawab kami terhadap negara secara administrasi, tetapi di lain itu kami juga bertanggung jawab pada Allah. Karena ini ada hukum agama, jadi tidak sembarangan gitu. Pak, kalau boleh tahu, ini syaratnya kan mudah Pak. Tapi kalau sekarang kan 28 Juni, mulai pendaftaran itu sebenarnya sudah beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya? Ini sebetulnya tidak terlalu lama ya, agak mendadak juga. Ya sekitar sebulan yang lalu. Dan kami menginformasikan juga memang tidak terlalu luas, karena juga kami menyadari kalau misalnya dibuka ruang untuk di kami ini di DKI, nah itu tentu peserta akan banyak. Tetapi kami juga sudah menyampaikan ke seluruh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, kami juga berharap para Kakanwil melakukan yang sama, yaitu melakukan pernikahan massal di provinsinya masing-masing. Nah, ke depan kami juga akan berencana untuk nikah massal berbasis pesantren. Karena kan pesantren di Indonesia kan banyak, dan banyak santri-santri senior mungkin yang belum berkesempatan. Nah, kami nanti ke depan akan melakukan itu. Terima kasih Pak, nanti kita akan lanjut seperti apa jalannya prosesi nikahan massal yang luar biasa, baru pertama kali diselenggarakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Kami juga nanti ada komunikasi dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, karena pengantin-pengantin itu kan ada yang difabel, kebutuhan khusus dan lain sebagainya. Mereka juga harus terfasilitasi oleh kita. Kita akan tanya-tanya di Indonesia. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Pagi. Selamat pagi Indonesia.
Selamat pagi Indonesia, masih di Jalan Pagi SPI, nah masih di Masjid Istiqlal Jakarta. Kali ini saya sudah bersama calon pengantin atau calon pasangan suami istri begitu ya. Ada Mbak Rina dan juga Mas Fuad. Kalau boleh tahu dari mana nih Mbak Rina? Dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan. Masnya juga sama? Sama, dari Jakarta Selatan. Nah, pasangan ini baru pertama kali untuk mengikuti pernikahan ini atau baru pertama kali nikah begitu ya, nantinya akan disahkan begitu. Kalau nih Mbak Rina mengikuti nikahan massal ini, Tertarik untuk mengikuti nikah massal ini karena disaksikan langsung oleh Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, di mana beliau adalah ulama favorit saya dan almarhum ayah saya sejak dulu. Dan kebetulan alhamdulillah juga acaranya berlangsung. Oke. Alhamdulillah. kalau dari Mas Fuad sendiri kenapa tertarik nih? Karena biasanya kan pernikahan dilangsungkan intimate begitu di keluarga masing-masing, tapi kenapa memilih nikahan massal untuk itu? Tempatnya bukan di Istiqlal ya. Jadi kemungkinan saya biasa aja gitu. Tapi begitu tahu di Istiqlal, saya semakin berminat. Itu aja sih Kak. Iya. Karena mengambil momen sakralnya di Masjid Istiqlal ya. Oke, Mbak Rina ini merupakan salah satu dokter ya berarti ya di Jakarta Selatan. Nah, mohon maaf sebelumnya karena biasanya nikahan massal itu ada tendensi yang ada masyarakat yang orang mampu atau yang menengah seperti itu, tapi seorang dokter ini juga mau mengikuti nikahan massal. Ini gimana Mbak penjelasannya nih Mbak Rina? Untuk saya sih tidak masalah, karena niat utama saya tidak merasa malu atau apapun. Karena niat awal ya memang ingin menikah karena disaksikan oleh beliau, Profesor Nasaruddin Umar. Itu yang bikin tertarik, dan ditambah lagi menikahnya di Istiqlal, dan memang niat saya memang ingin menikah di masjid. Alhamdulillah di Masjid Istiqlal yang masjid terbesar di Asia Tenggara. Apapun statusnya, apapun itu pekerjaannya, yang penting nikahnya sah dan juga ini menjadi momen yang sakral begitu ya, terutama di Masjid Istiqlal Jakarta. Oke, ini persiapannya seperti apa? Karena ini masih deg-degan ini pasti, karena masih menunggu-nunggu untuk disahkan menjadi pasangan suami istri. Ya, seru ya. Jelas seru banget ya. Karena ya serbannya kilat. Persiapan kita setelah ada info itu kurang lebih 3 pekan ya. 3 pekan dari Instagram. Lihat itu di tanggal 8 Juni. Langsung kita ngurus berkas. Jadi instan sekali. Ini justru malah kalau satset malah jadi ya. Langsung dari Instagram ternyata langsung bisa insya Allah dinikahkan pada pagi hari ini, dan semoga dilancarkan semua dan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warohmah. Terima kasih Mbak Rina dan juga Mas Fuad, semoga dilancarkan nantinya. Yaitu tadi testimoni oleh salah satu calon mempelai pria dan juga wanita, yang mempelai wanitanya ini merupakan salah satu dokter di Jakarta Selatan. Wah, ini menarik sekali karena sebelumnya oleh Pak Cecep selaku direktur tadi menyatakan bahwa memang yang diprioritaskan masyarakat kurang mampu, dan tapi untuk masyarakat yang mampu ini juga diperbolehkan untuk mengikuti nikahan massal ini. Dan sementara itu memang tidak hanya masyarakat muda-mudi saja, tapi juga ada yang orang tua dengan rentang usia 64 hingga 19 tahun. Saya ingin ke pasangan muda ini sepertinya dengan Mbak Wanti dan juga Mas Irfan. Ini deg-degannya masih kerasa sampai sekarang? Masih banget. Masih Mbak. Masih terasa. Ini sepertinya dari tadi nervous terus nih Mas. Iya. Oke, persiapannya seperti apa dari pagi? Tadi sudah datang dari jam berapa? Jam 6. Ya, dandannya jam 3 pagi. Oh ya Allah, memang seperti itu ya. Pernikahan butuh perjuangan. Iya, betul, Mbak. Oke. Betul. Mbak Wanti, kalau boleh tahu nih pekerjaan Mbak Wanti dan juga Mas Irfan ini apa? Penjual tes Solo.
Ya sama. Jadi ketemunya saat berjualan ya Mbak ya. Alhamdulillah sekarang berujung insya Allah dinikahkan pada pagi hari ini. Tahu dari mana nikahan masal ini? Dari Pak KUA Tanjung Priok. Dari Bapak, dari beliau. Iya, aku juga tahu juga di Instagram sih kan ada ya. Itu juga. Jadi memang sama seperti pasangan sebelumnya, satset Instagram baru 1 bulan yang lalu ya. Tapi sudah bisa hadir pada pagi hari ini untuk dinikahkan. Nah persiapan selama sebulan tuh apa aja nih Masnya nih? Apa? Persiapannya. Kan 1 bulan nih, cepat sekali gitu. Cepet banget. Surat dulu, kisah surat, berkas-berkas bikin. Termasuk bajunya, wardrobe-nya juga, make up-nya juga. Ya, semuanya Mbak. Tapi Yes. ini, karena ini gratis nanti dapat apa aja nih Mbak? Dapat mahar, dapat souvenir, dapat usaha modal usaha. Modal usaha. Ya, katanya sekalian apa dapat halimun ya Pak? Alhamdulillah. Mbak Wanti, ini kenapa tertarik mengikuti nikahan masal ini? Karena kan meringankan biaya juga ya Mbak. Terusnya juga apa namanya dihadirin Pak Menteri. Kebetulan jadi saksi juga Pak Menteri kan. Terusnya sama hidupin negara maksudnya ini nikah ini. Karena ini di biaya negara, semuanya gratis, dapat modal usaha. Iya betul. Dan juga maharnya semuanya gratis ya Mbak ya, Alhamdulillah. Semoga Mbak Wanti dan juga Mas Irfan dilancarkan dan menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Ini saya mau tanya nih kepada yang informannya nikahan masal ini bagaimana Pak? Namanya Pak siapa? Mohon izin. Faiz. Ya. Muhammad Faiz. Memang ada sosialisasi dari daerah-daerah di Jakarta ini Pak? Ya, betul. Insya Allah, jadi kami begitu diminta oleh pimpinan untuk mencari 2 pasang calon pengantin dari Tanjung Priok. Kita berikan sosialisasi kepada masyarakat yang memang betul-betul dia bisa melengkapi dokumen syarat sebelum pelaksanaan ditetapkan tutup. Dan alhamdulillah beliau sampai datang ke rumah nih, gitu luar biasa. Sampai tutup jualan berapa hari? 4 hari tutup jualan hanya untuk mengurusi. Kita bantu dari urusan puskesmas, ke kelurahan, kemudian ke kecamatan, ya pengurusan dan segala macamnya. Alhamdulillah bisa terkejar juga, maka kita juga bersyukur banget ya akhirnya mereka bisa memenuhi semua syarat administrasi yang telah kemudian kita tetapkan. Kita berharap mudah-mudahan momen ini menjadi momen yang spesial untuk mereka berdua dan pernikahan ini yang disaksikan oleh para pejabat, Pak Menteri Agama betul-betul berkesan gitu, dan apa nanti yang disampaikan oleh kita berupa mahar, berupa insya Allah nanti ada pengganti transport, ada support dana bisa digunakan betul-betul untuk modal usaha. Karena memang kita tahu persis mereka datang itu, Pak saya nggak punya apa-apa Pak, saya nggak punya apa-apa. Bahkan beliau untuk beli mahar saja waktu itu ya tidak memiliki dana. Memang sangat dibutuhkan ya, nikahan masal ini memang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Oke. Karena keterbatasan daripada finansial sehingga mereka belum bisa meresmikan. Begitu ini sangat antusias, tertarik dan bersyukur sekali ketemu dengan momen ini ya. Mudah-mudahan ini membantu betul ya, berdampak kepada masyarakat, dirasakan bahwa sarana kegiatan ini betul-betul. Terima kasih Pak, semoga lancar pernikahannya. Ya pemirsa, itu tadi testimoni dari calon mempelai wanita maupun pria, dan terlihat di belakang saya ada 100 orang pasangan atau 100 pasangan yang sudah bersiap untuk dinikahkan pagi ini. Anda tertarik Jason dan juga Valen, mungkin bisa daftar tahun depan. Kami kembalikan ke studio. Oke, Fatma Ayu terima kasih ya untuk informasi terkininya. Nanti Jason yang mau daftar buat tahun depan kan. Nanti dulu, banyak sekali persiapan yang harus dilakukan sebelum pernikahan. Tapi sekali lagi terima kasih. Semoga ya kita doakan mereka-mereka yang hari ini melaksanakan ijab kabul di Masjid Istiqlal menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Amin. Nah pemirsa.